Assalamualaikum teman-teman. Jadi kali ini kita akan belajar yang namanya yaitu VLAN. Nah, sebelum masuk ke VLAN, saya akan kasih tahu terlebih dahulu sedikit ya. Misalkan di sini ada sebuah ruangan dan dibagi menjadi 3 divisi teman-teman. Untuk yang atas itu misalkan namanya engineering, dan untuk yang tengah namanya programming, sama yang bawah yaitu marketing teman-teman. Dan di sini juga untuk VLAN-nya itu untuk engineering yaitu 10, dan untuk programmingnya yaitu VLAN-nya 20, sama untuk marketingnya yaitu 30 ya teman-teman. Nah, jadi setiap divisi setiap VLAN ini akan dibagi menjadi beberapa IP teman-teman. Dan untuk misalkan untuk ruangan engineering ini IP-nya yaitu 192.168.10.0/24, dan untuk yang programming itu IP-nya 192.168.20.0/24 teman-teman. Dan untuk yang marketing yaitu 192.168.30.0/24 teman-teman. Dan teman-teman bisa dilihat ya di sini bahwa setiap networknya berbeda. Yang engineering 10, programming 20, dan marketing 30 teman-teman. Nah, nanti setiap PC ini akan terhubung pada switch teman-teman. Terhubung. Nah, jika semua switch sudah terhubung ini, misalkan di sini untuk engineering pengen bandwidthnya 10 MB, dan untuk programming itu kan karena lebih besar jadinya 20 MB, dan sama untuk marketing yaitu 30 MB. Nah, disitulah VLAN dibutuhkan karena untuk manajemen jaringan-jaringan yang dibutuhkan teman-teman. Nah, jika sudah mengkonfigurasi semua, yaitu kita akan manajemen pada VLAN tersebut teman-teman. Nah, jadi untuk VLAN pertama itu yaitu manajemen, dan yang kedua itu memecahkan broadcast domain. Nah, sebelumnya kan kalian sudah belajar ya tentang broadcast domain itu. Domain yaitu mengirim paket ARP pada semua device yang terhubung teman-teman. Oke teman-teman, jadi fungsi VLAN itu yaitu untuk memecahkan broadcast domain teman-teman. Dan misalkan di sini untuk ruangan engineering ini, misalkan di sini ada PC 1, PC 2, dan PC 3 teman-teman. Nah, PC 1 akan mengirim paket pada PC 2, yaitu PC 1 akan mengirim paket ke switch, dan di switch akan mengirim ke PC 2 dan PC 3 teman-teman. Nah, itu untuk broadcastnya teman-teman. Dan untuk programming sama marketing itu mereka tidak akan bisa terkirim. Yang akan bisa terkirim yaitu hanya PC 2 dan 3 saja teman-teman, karena sudah beda blok subnetnya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Begitu ya untuk fungsi VLAN. Pertama untuk manajemen, dan yang kedua untuk memecahkan broadcast domain teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa ada switch. Secara fisikal switch ini cuma ada satu ya teman-teman, tapi secara logika itu switch itu ada 3 teman-teman. Misalkan di sini switch. Nah, switch ini terhubung pada PC 1, PC 2, dan PC 3. Dan di sini juga ada switch. Switch ini terhubung pada programming ya teman-teman. Dan untuk di sini juga switchnya terhubung pada marketing teman-teman. Nah, jadi seperti itu fungsi VLAN ya teman-teman. Jadi secara fisikal itu ada satu switch, dan secara logika itu ada 3 switch teman-teman. Nah, jadi seperti itu fungsi VLAN teman-teman. Selanjutnya kita akan praktek VLAN dan mengkonfigurasikan VLAN tersebut teman-teman. Oke, sekarang kita akan belajar praktek VLAN-nya teman-teman. Di sini sudah ada yaitu switch dan 6 visi teman-teman, dan setiap visi itu beda IP-nya ya teman-teman. Di sini IP-nya 192.168.10.0/24, dan untuk IP yang sebelahnya itu 192.168.20
0/24. Nah, untuk ruangan ini misalkan di sini VLAN-nya yaitu VLAN 10 teman-teman. Dan untuk ruangan sebelah ini yaitu VLAN 20 teman-teman. Sebenarnya nggak harus 10 sama 20 ya teman-teman, kalian bisa bebas asalkan dari 1 sampai 96 teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal mengkonfigurasi saja teman-teman. Masuk kita ke PC, nah kita ke desktop, kita langsung masukkan saja IP-nya yaitu 192.168.10.1 teman-teman. Lalu untuk visi satunya itu juga sama ya, kita masuk ke desktop 192.168.10.2. Nah, lalu kita ke ruangan sebelahnya yaitu ke desktop, kita sama ya, kita mengkonfigurasikan yaitu 92.168.20.1. Nah, setelah mengkonfigurasikan, kita akan coba mengirim paket. Misalkan di sini PC 0 akan mengirim paket pada PC 1 teman-teman. Bisa dilihat successful ya teman-teman. Lalu kita coba dari PC 1 mengirim paket pada PC 2. Successful juga teman-teman. Dan untuk ruangan sebelahnya kita coba mengkonfigurasikan yaitu PC 3 ke PC 4 teman-teman. Successful juga teman-teman, dan dari PC 4 ke PC 5. Bisa dilihat di sini successful semua teman-teman. Nah, untuk saling berkomunikasi antar ruangan itu kita tidak bisa teman-teman. Kita harus memerlukan yang namanya router teman-teman. Kita masuk saja ke switch. Kita ke CLI. Kita kesini untuk agar bisa saling berkomunikasi antar ruangan, karena mereka tidak bisa saling berkomunikasi karena sudah beda IP-nya teman-teman. Nah, untuk saling berkomunikasi itu kita menggunakan router. Kita ke CLI aja, lalu kita enter. Teman-teman harus ingat ya, untuk mengkonfigurasi itu kita menggunakan configuration, atau kita ketik saja conft teman-teman. Kita enter. Nah, jika sudah seperti ini berarti kita sudah masuk pada interface teman-teman. Kita ketik saja int01 teman-teman. Enter. Maaf teman-teman, salah ya, kita ketiknya INTFA01 teman-teman. Kita enter. Setelah masuk kita akan membuat VLAN ya teman-teman. Kita ketik saja di sini VLAN 10. Kita enter. Lalu untuk namanya itu misalkan di sini tadi programming ya teman. Programming, lalu kita enter. Nah, untuk
Nah, untuk mode configuration ini awalnya kita harus menggunakan do, teman-teman. Nah, untuk mode preference ini kita tidak menggunakan do, teman-teman. Kita menggunakannya langsung saja komennya. Dan sekarang berhubung menggunakan configuration, berarti kita harus memerlukan awalannya do, teman-teman. Kita ketik saja yaitu const, kita enter. Kita ketik saja yaitu awalannya do, show flan brief. Kita enter. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini kita sudah buat yaitu flan 10 yang namanya tadi programming ya. Nah, jadi untuk flan 1 ini sudah terhubung pada flan 10 programming, teman-teman. Namun untuk flan 10 programming itu belum ada interface-nya, teman-teman. Nah, untuk flan 1 ini defaultnya masuk pada purple flan 10, teman-teman. Dan namun untuk flan 10 programming ini belum ada interface-nya, teman-teman. Bisa dilihat di sini untuk flan 10 dan flan 20 sudah aktif ya, teman-teman. Dan di sini juga bisa lihat belum ada interface-nya. Jadi kita akan memunculkan interface-nya itu. Jangan ketik int fa 01. Di sini untuk PC 0 itu masuknya ke flan 10 ya, teman-teman. Kita enter. Lalu kita ketik switch port mode access. Kita enter. Lalu kita ketik lagi switch port mode access flan 10. Kita enter. Mohon maaf salah, teman-teman, yaitu switch port access flan 10, teman-teman. Kita enter. Lalu kita X. Lalu kita enter lagi F0 strip 2 strip 3. Kita enter. Lalu kita ketik switch port mode access. Kita ketik lagi switch port access flan 10. Lalu kita enter, kita X, lalu kita enter. Nah, di sini kita akan memasukkan flan 20 yang engineering, teman-teman. Akan masukkan interface-nya. Itu kita ketik aja int rank f0/4 strip 3, teman-teman. Kita enter. Lalu kita di sini tulis switch port mode access. Kita enter. Lalu kita ketik lagi switch port access flan 20. Kita enter. Lalu kita X. Lagi kita enter. Brief. Kita enter. Untuk mengirim paket ICIP kita hapus dulu ke desktop. Kita ke command prompt, kita ketik AFP in A. Kita enter. Ini juga sama AFP
Yang ketiga juga sama seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu kita akan mencoba simulation. PC1 akan mengirim paket ke PC2, paket IC IP. PC1 akan mengirim ke switch, dan di switch akan mengirim ke PC2, lalu PC2 akan kirim ke switch lagi membalasnya, dan switch akan mengirim lagi ke PC1. Nah, bisa dilihat di sini successful ya teman-teman. Oke, coba kita akan mencoba lagi. Sekarang PC4 akan mengirim paket ke PC5. Nah, di sini PC5 akan membalas PC4 dan PC6 tidak membalasnya karena PC itu bukan tujuan PC4. Lalu PC5 akan mengirim ke switch, dan di switch akan mengirim ke PC4. Lalu PC4 akan mengirim IC IP ke switch, dan switch akan mengirim IC IP-nya ke PC5. Lalu PC5 ke switch lagi, mengirim paket IC IP-nya, dan balaslah ke PC4. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti itu fungsi VLAN. Nah, selanjutnya misalkan di sini kita delete dulu. Di sini kita akan membuat ruangan lagi ya, atau enggak topologi lagi. Kita siapkan PC 1 di sini. Nah, lalu kita ke PC. Nah, untuk teman-teman biar tidak capek ya seperti ini, itu harus satu-satu. Nah, ada cara mudahnya, yaitu kita tekan CTRL, lalu kita pencet PC-nya. Nah, nanti tidak usah mengulang-ulang lagi, langsung saja. Seperti itu. Lalu kita pasang kabelnya lagi juga. Kita CTRL biar cepat ya. Kita untuk buat kotak buat kotak di sini ya, satu lagi. Nah, seperti ini. Untuk VLAN-nya itu sama ya, kita tulis di sini. VLAN 10. Lalu di sini juga VLAN 20. Nah, lalu kita tulis IP address-nya yaitu 192.168.10.0 sama ya /24. Lalu di sini juga 192.168.10.0/24. titik 20.0/24. Nah, lalu kita langsung masukkan saja ya IP address-nya. Desktop 192.168.10.1. Ini juga sama, kita masukkan yaitu 192.168.10.2. Lalu kita ke PC 3 nya, desktop 192.168.10.3. lalu ke PC 9, desktop
IP 192.168.20.1 192.168.20.2 192.168.20.2 desktop 192.168. Oke, kita gabungkan dulu ya PC switch sama switch. Oke, jadi kali ini kita akan belajar tentang switch 2 dan trunk ya teman-teman. Trunk ini gunanya untuk menghubungkan dari switch 1 ke switch 2 dan sebaliknya juga dari switch 2 ke switch 1. Nah, jadi untuk VLAN 10 di switch 1 dan VLAN 10 di switch 2 itu nanti bisa saling berkomunikasi. Oke, kita konfigurasi dulu VLAN-nya. Kita ke switch, ke CLI, kita perlu besar ya. Lalu kita enter, kita ketik N. Lalu kita ketik config, kita enter, lalu kita ketik VLAN 10, kita enter, lalu ketik name programming, kita enter ya, kita enter, lalu kita masuk X, kita enter VLAN 20, kita enter name engineering, kita enter, lalu kita X, kita enter, lalu kita INTF 0 2 sampai 3, kita enter INT rank F0 2 sampai 3, kita enter, lalu kita ketik switch port mode access, lalu kita enter, lalu switch port access VLAN 10 ya, kita VLAN 10, kita enter, lalu kita X, lalu kita INT rank 2F 0 per 4 sampai 6, kita enter teman-teman, lalu kita ketik switch port mode access VLAN, kita enter, kita ketik lagi switch port access VLAN 20, kita X, kita ketik DOSOFLAN, lalu kita ketik DOSOFLAN brief, kita enter. Nah, bisa dilihat ya di sini untuk VLAN 10 ini interface-nya sudah masuk ya. Interface-nya sudah masuk 1 2 3. Untuk interface 1 2 3 itu masuk pada VLAN 10. Untuk broadcast domainnya ini sudah terpisah ya, karena sudah beda VLAN-nya. Kita coba dulu, sebelum coba kita hapus dulu ke desktop, kita ke command prompt, kita ketik ARP kita enter, ini juga sama ARP
Yang ketiga juga sama seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu kita akan mencoba simulation. PC1 akan mengirim paket ke PC2, paket IC IP. PC1 akan mengirim ke switch, dan switch akan mengirim ke PC2, lalu PC2 akan kirim ke switch lagi membalasnya, dan switch akan mengirim lagi ke PC1. Nah, bisa dilihat di sini successful ya teman-teman. Oke, coba kita akan mencoba lagi sekarang. PC4 akan mengirim paket ke PC5. Nah, di sini PC5 akan membalas PC4 dan PC6 tidak membalasnya karena PC itu bukan tujuan PC4. Lalu PC5 akan mengirim ke switch, dan di switch akan mengirim ke PC4. Lalu PC4 akan mengirim IC IP ke switch, dan switch akan mengirim IC IP-nya ke PC5. Lalu PC5 ke switch lagi, mengirim paket IC IP-nya, dan balaslah ke PC4. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti itu fungsi VLAN. Nah, selanjutnya misalkan di sini kita delete dulu. Di sini kita akan membuat ruangan lagi ya, atau enggak topologi lagi. Kita siapkan PC1 di sini. Nah, lalu kita ke PC. Nah, untuk teman-teman biar tidak capek ya seperti ini, itu harus satu-satu. Nah, ada cara mudahnya, yaitu kita tekan CTRL, lalu kita pencet PC-nya. Nah, nanti tidak usah mengulang-ulang lagi, langsung saja seperti itu. Lalu kita pasang kabelnya lagi juga, kita CTRL biar cepat ya. Kita untuk buat kotak di sini ya, satu lagi. Nah, seperti ini. Untuk VLAN-nya itu sama ya, kita tulis di sini. VLAN 10. Lalu di sini juga VLAN 20. Nah, lalu kita tulis IP addressnya yaitu 192.168.10.0 sama ya /24. Lalu di sini juga 192.168.10.0/24 titik 20.0/24. Nah, lalu kita langsung masukkan saja ya IP addressnya ke desktop. Kita masukkan yaitu 192.168.10.2. Lalu kita ke PC3 nya, desktop 192.168.10.3. Lalu ke PC9, desktop IP 192.168.20.1 192.168.20.2.
192.168.20.2. Desktop 192.168. Oke, kita gabungkan dulu ya PC switch sama switch. Oke, jadi kali ini kita akan belajar tentang switch 2 dan trunk ya teman-teman. Trunk ini gunanya untuk menghubungkan dari switch 1 ke switch 2 dan sebaliknya juga dari switch 2 ke switch 1. Nah, nantinya tuh dari VLAN 10. Nah, jadi untuk VLAN 10 di switch 1 dan VLAN 10 di switch 2 itu nanti bisa saling berkomunikasi. Oke, kita konfigurasi dulu VLAN-nya. Kita ke switch, ke CLI, kita perlu besar ya. Lalu kita enter, kita ketik N, lalu kita ketik config, kita enter, lalu kita ketik VLAN 10, kita enter, lalu ketik name programming, kita enter ya, kita enter, lalu kita masuk X, kita enter VLAN 20, kita enter name engineering, kita enter, lalu kita X, kita enter, lalu kita INTF 0 2 sampai 3, kita enter. INT rank F 0 2 sampai 3, kita enter, lalu kita ketik switch port mode access, lalu kita enter, lalu switch port access VLAN 10 ya, kita VLAN 10, kita enter, lalu kita X, lalu kita INT rank 2F 0 per 4 sampai 6, kita enter teman-teman, lalu kita ketik switch port mode access VLAN, kita enter, kita ketik lagi switch port access VLAN 20, kita X, lalu kita ketik show VLAN brief, kita enter. Nah, bisa dilihat di sini untuk interface 123 udah tersambung pada VLAN 10 dan 456 tersambung pada VLAN 20. Nah, sekarang kita akan mencoba mengkonfigurasi trunk ya teman-teman. Kita ketik saja INT F0 per 7, kita enter. Nah, di sini lalu kita ketik saja switch port mode trunk, kita enter. Oops, mohon maaf ya, switch port mode trunk, kita enter. Nah, jika seperti ini kita X, lalu kita ketik true show INT trunk,
enter. Nah, di sini bisa dilihat ya untuk A07 ini on dan statusnya trunking ya teman-teman. Lalu di sini kita X ya teman-teman. X. Nah, lalu kita kembali, kita ke switch 1 ya, kita masukkan terangnya, kita ke CLI. Di sini kita akan masukkan mode trankingnya ya, terangnya. Lalu kita ketik aja N, lalu kita ketik const, kita enter. Sini kita ketik int f 0/7, kita enter. Sini kita ketik switch port mode trunk, kita enter. Lalu kita X. Lalu sini kita ketik do show int trunk. Nah, bisa dilihat ya untuk FA07 juga sudah on dan modenya sudah trunking juga. Nah, jika sudah seperti ini, kita coba konfigurasi ya dari PC 1 ke PC 6. Kita lihat successful ya teman-teman. Lalu kita mencoba untuk dari PC 4 ke PC 9. Successful juga teman-teman. Oke, kita akan mencoba ping antar VLAN nya teman-teman, atau melihat broadcast domain antar VLAN teman-teman. Kita hapus dulu di sini. Lalu kita ke simulation. Oke, di sini kita akan mencoba broadcast domain ya teman-teman dari PC 3 ke PC 8. Kita sini. Dan bisa dilihat ya successful ya teman-teman. Nanti dari PC 3 ini akan dikirim ke switch, dan di switch 1 ini akan dikirim ke switch 2, dan di switch 2 ini akan mengirim ke semua device ini. Namun yang akan menerimanya yaitu hanya PC 8 teman-teman. Nah, nanti PC 8 akan membalasnya dari ke switch 2, dan switch 2 juga akan menerimanya ke switch 1, dan di switch 1 akan mengirim ke PC 3 membalasnya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan belajar allowed terang ya teman-teman. Kita ke switch 1 dulu. Di sini kita N, lalu kita config. Lalu kita ketik do show int trunk ya teman-teman, trunk. Kita enter. Nah, di sini bisa kalian lihat, kita besar dulu. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, untuk FA07 ini sudah on ya, dan statusnya sudah trunking. Dan untuk selanjutnya kita akan ketik lagi, kita ketik int f 0/7, lalu kita enter. Lalu kita ketik switch port trunk allowed VLAN 10 dan 20, enter. Nah, habis ini kita X ya teman-teman. Lalu kita ketik do show int trunk. Kita ketik lagi, coba ulang lagi ya. Kita ketik, lalu kita
titik do so int terang, enter. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa untuk VLAN 10 dan 20 sekarang sudah bisa lewat ya teman-teman. Kita coba ping dari PC 1 ke PC 6. Bisa dilihat ya di sini sukses ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan buat ruangan ketiga ya teman-teman. Kita masukkan switchnya dulu di sini. Cukup. Lalu kita ke PC. Kita makainya yang biar cepet ya. Oke. Lalu kita sambung kabelnya biar cepat, kita CTRL ya biar cepat. Nah, gak makanan kucing ya, gak beli makanan kucing. Beli itu BA ya. Kita masukkan visinya. Ya. Oke. Kita sama ya, ini VLAN 10 192.168.10.0/24. Oh, sama. Kita kotak ya. Dikotakin. Ini juga dikotakin ya. Ya udah. Lalu di sini untuk VLAN-nya sama ya teman-teman. Di sini VLAN 10 dan VLAN 20. Untuk IP address juga yaitu 192.168.10.0/24. Lalu yang ini juga sama teman-teman. Di sini 192.168.20.0/24. Lalu kita masukkan IP addressnya teman-teman. Desktop 192.168.10.1. Lalu kita ke satu ya, desktop 192.168.20.1 sama ya, ini juga 192.168.20.2. Dan ini juga 192.168.20.3. Oke, udah selesai. Lalu di sini kita akan langsung mengkonfigurasi saja ya. Kita ke switch, sebelum ke switch kita sambungkan dulu dari switch 2 ke switch 3. Nah, jika sudah, lalu kita langsung masukkan saja. Ketik connect.
kita ketik lagi VLAN 10, lalu kita ketik VLAN 10, enter ya, lalu kita name programming, kita enter, lalu kita X, lalu kita enter lagi VLAN 20, kita enter, lalu name-nya engineering, kita enter, lalu kita X, lalu kita ketik int rank F0 1 sampai 3, lalu kita enter, kita ketik switchboard mode access, kita enter, lalu kita ketik lagi switchboard access VLAN 10, kita enter, lalu kita X ya, lalu kita ketik int rank F0 4 sampai 6, kita accept ya. Lalu kita enter, lalu kita ketik lagi switchboard mode access, lalu kita ketik lagi switchboard access VLAN 20, enter, lalu kita X ya, kita enter lagi, lalu kita ketik FA 0/7 int FA 0/7, kita enter, kita ketik lagi switchboard mode access ya, lalu kita mode terang switchboard dulu. Lalu kita ketik lagi switchboard mode terang, kita enter, lalu kita ketik X, lalu kita ketik do show VLAN brief, enter, dan bisa dilihat ya untuk FA012 untuk FA0123 masuk ke VLAN 10 dan untuk FA456 itu masuk ke VLAN 20. Lalu di sini kita ketik lagi do show int terang, enter. Nah, bisa dilihat ya di sini untuk FA07 ini sudah mode on dan sudah statusnya sudah trunking ya teman-teman. Nah, jika sudah, lalu kita ke sini ke FA08 ya. Kita tracking dulu. Di sini kita ketik enter, kita ketik const enter, kita ketik int F0/8, kita enter, kita ketik switchboard mode terang, kita enter, kita X ya, ketik do show int terang, enter. Nah, bisa dilihat di sini untuk FA07 ini sudah on dan status sudah trunking. Juga untuk FA08 juga sudah trunking ya teman-teman, sudah on juga. Setelah itu kita akan mencoba untuk mapping itu misalkan dari VLAN 20 ruangan 2 dan VLAN 20 ruangan ini. Ini bisa dilihat successful ya teman-teman. Dan untuk di sini VLAN 10 ruangan 2 dan VLAN 10 ruangan 3. Kita lihat ke bawah.
dan bisa dilihat successful juga ya teman-teman. Dan untuk ini untuk VLAN 20 ruangan 1 dan VLAN 20 ruangan 3. Kita lihat successful juga ya teman-teman. Dan untuk ruangan 1 dan ruangan 3, bisa lihat successful juga ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Switchnya yang ini teman-teman, kita ke switch. Nah, kita tambahkan ini teman-teman, kita taruh di sini ya teman-teman. Lalu kita sambungkan dengan kabel dari switch ke multi-layer switch juga. Sekarang kita akan mengkonfigurasi ya teman-teman. Sini kita ketik saja di sini, yaitu langsung kita int f0/8, kita enter, kita ketik switch port mode terang, lalu kita enter, kita ketik do show int do show int terang, kita enter, dan bisa dilihat untuk FA08 ini sudah trunking ya teman-teman. Lalu kita silang. Sekarang kita akan mengkonfigurasi multilayernya, kita ke CLI ya. Lalu di sini kita akan kita ketik ya switch ke multilayer dan ke CLI. Lalu kita ketik di sini n, kita ketik const, lalu di sini kita ketik int f0/1, kita enter, lalu ketik lagi switch port mode terang. Nah, habis seperti ini kita enter. Nah, bisa dilihat ya di sini untuk rejected ini berarti untuk int FA01 ini tidak bisa mode terang karena encapsulationnya itu auto ya teman-teman. Nah, jadi untuk terang itu dibagi menjadi dua, itu ada YSL namanya Cisco ya, dan misalkan switch Cisco bertemu switch Cisco itu bisa melakukan ISL ya. Lalu misalkan switch Cisco bertemu dengan reject, nah bisa melakukan Duncan U teman-teman, yang bawah bisa melakukannya. Dan untuk switch yang ini itu kita melakukannya untuk switch yang ini, yang ketiga kita melakukannya Duncan U teman-teman, 802.1Q teman-teman. Dan switch ini bisa melakukan keduanya, jadi dia bingung mau menggunakan yang ISL atau Duncan U. Jadi kita langsung saja mengkonfigurasinya. Kita ketik di sini switch port terang encapsulation .1Q, kita enter. Nah, di sebelah sini kita ketik lagi switch port ya, kita ke mode terang, kita enter, kita X, enter lagi, lalu kita ketik do show int terang, kita enter. Nah, bisa dilihat ya di sini untuk FA01 ini udah .conv teman-teman, dan statusnya juga sudah trunking ya teman-teman. Nah, jadi ini untuk switch multilayer switch ini sudah terkonfigurasi ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu cara mengkonfigurasi multilayer switch teman-teman.
Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan belajar Bandwidth Trunk Protocol atau bisa disingkat dengan DTP teman-teman. Oke, kan kita sudah pernah belajar trunk dan akses ya teman-teman. Trunk itu ke switch dan akses itu ke end device teman-teman. Misalkan dynamic auto dengan dynamic auto bisa menjadi akses, dan dynamic auto dan dynamic desirable akan menjadi trunk, dan dynamic auto dengan trunk akan menjadi trunk, dan untuk dynamic auto sama akses akan jadi akses ya teman-teman. Contoh misalkan di sini ada switch, ini ada switch, dan di sini juga ada switch. Kita sambungkan switch ini. Nah, misalkan ini switch 1 dan ini switch 2 ya teman-teman. Misalkan switch 1 ini mengkonfigurasikannya pakai dynamic desirable atau bisa disingkat yaitu DA ya, DD. Dan untuk switch 2 ini mengkonfigurasikan bisa menggunakan contohnya yaitu dynamic auto atau bisa disingkat yaitu DA. Dynamic desirable dan dynamic auto itu akan menjadi trunk ya teman-teman, karena ini dynamic desirable dengan dynamic auto akan menjadi trunk ya teman-teman. Jadi bisa disebut ini itu trunk ya, ini bisa menjadi trunk. Contoh lagi misalkan di sini yaitu trunk ya, di sini trunk tersambung pada akses. Nah, maka mereka ini akan menjadi not recommended karena ini trunk tersambung pada akses. Nah, maka terjadi yaitu not recommended. Jadi kesimpulan itu yaitu dynamic auto menunggu dan dynamic desirable yaitu mengajak, trunk itu yaitu memaksa, dan akses juga sama memaksa ya teman-teman. Jadi seperti itu DTP Bandwidth Trunk Protocol teman-teman. Oke, sekarang kita akan praktek yaitu DTP Bandwidth Trunk Protocol teman-teman. Kita masukkan saja di sini switchnya ya. Kita sambungkan. Lalu kita tekan ini ya, fast forward. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung saja mengkonfigurasi ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu dia menggunakan apa untuk defaultnya ya. Kita ketik show in F0/1 switch port. Nah, jika sudah kita enter. Nah, di sini bisa dilihat ya, di sini untuk bandwidthnya menggunakan dynamic auto ya teman-teman. Dan untuk administratif ini modenya yaitu akan dikonfigurasikan, dan untuk operasional mode ini adalah hasilnya ya teman-teman. Dan setelah itu kita lihat ke switch 16 nya, modenya itunya apa, modenya kita tik show int F0/1 switch port. Lalu kita enter. Dan bisa dilihat juga di sini untuk administratifnya modenya dynamic auto ya teman-teman, sama. Dan untuk operasional juga sama ya teman-teman, sama kayak yang switch satunya ya. Oke, sekarang kita akan mengkonfigurasikan bandwidth desirable akan menjadi trunk ya teman-teman. Kita ketik const enter, ketik lagi int F0/1. Kita ketik switch port
mode dynamic desirable. Enter. Kita coba sekali lagi ya. Switch port mode dynamic desirable. Kita enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita X ya teman-teman. Lalu kita ketik lagi INTF 0/1 switch port. Kita enter. Kita tambahkan show ya, show INTF 0/1 switch port. Kita enter. Dan bisa dilihat di sini untuk administratifnya sudah mode dynamic desirable, dan untuk operasionalnya sudah mode terang ya teman-teman. Dan with auto dan with desirable akan menjadi terang ya teman-teman. Kita lihat di C11. Enter. Kita set, lalu kita ketik INTF 0/1 switch port. Kita enter. Dan bisa dilihat ya, di sini menjadi terang dynamic autonya. Sekarang kita akan coba dynamic autonya menjadi terang ya teman-teman. Kita N, kita ketik Ctrl+T, enter. Kita ketik INTF 0/1, enter. Nanti kesini kita ketik switch port ya, kita ketik mode terang ya teman-teman. Mode terang, kita enter. Lalu kita switch port mode terang. Nah, jika sudah seperti ini, kita enter. Lalu kita pencet X, enter. Dan jika seperti ini, kita enter lagi, X lagi. Kita ketik show INTF 0/1 switch port. Kita enter. Nah, bisa dilihat ya di sini sudah mode terang untuk administratifnya, dan untuk operasionalnya juga sudah menjadi terang ya teman-teman. Oke, jadi seperti itulah untuk praktek DTP atau Dinwit Terang Protokol teman-teman. Oke, sekarang kita akan belajar Tagot dan Tagot. Sekarang kita ke simulation ya. Sini kita perbesar dulu. Nah, misalkan di sini kita akan mengirim paket dari VLAN 10 pertama dan kedua. Dan bisa dilihat ya di sini ARP ya. Kita akan mencoba, yaitu dari PC3 akan mengirim ke switch 1, dan switch 1 akan mengirim ke switch 2, dan switch 2 akan mengirim ke PC6 teman-teman. Lalu kita balik lagi di sini, lalu kita balik lagi. Nah, PC6 akan mengirim ke switch, dan switch akan mengirim ke switch 1 dan akan membalasnya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya, dari switch ke switch namanya Tagot teman-teman. Oke, sekarang kita akan belajar notif VLAN. Kita ke switch 1 ya. Teman-teman, jangan gandeng. Jangan gandeng sih. Oke, sekarang kita akan belajar notif VLAN teman-teman. Kita ke switch 1 ya. Kita perbesar. Lalu di sini kita ketik enter, kita N. Lalu kita ketik show terang.
Kita lihat dulu ya. Oke, untuk FA07 ini yaitu mengarahnya pada ruangan 2 ya teman-teman, dan untuk trunking itu defaultnya 1 ya teman-teman untuk native VLAN. Oke, sekarang kita coba lihat ruangan 2 ya. Switch, enter, lalu kita N, lalu kita ketik int trunk. Mohon maaf, int trunk. Kita enter. Untuk FA07 ini mengarah ke switch 2 dan ke switch 1, dan trunking native VLAN-nya 1 ya. Apa itu native VLAN? Native VLAN yaitu adalah paket yang tidak perlu di target ya teman-teman. Misalkan PC1 akan mengirim paket ke PC6, nah nanti PC1 akan mengirim ke switch, dan switch akan mengirim ke switch lagi. Nah itu dinamakan target ya teman-teman. Namun jika misalkan dari PC0 ke PC2 ini mereka tidak menggunakan target ya teman-teman. Oke, kita sekarang akan belajar mengkonfigurasi VLAN atau belajar mengkonfigurasi native VLAN teman-teman. Kita masuk ke switch 1 untuk mengkonfigurasinya ya. Kita perbesar, kita ketik N, ketik conv t, lalu kita enter, ketik int f0/7, kita enter ya. Kita ketik switch port native VLAN 20, kita enter, kita X, kita int trunk ya, enter. Nah native VLAN-nya bisa diganti 20 ya. Kita sekarang ke switch 2, kita perbesar ya, kita ketik N, ya, ketik conv t, kita enter, int f0/7 lagi, lalu kita ketik switch port trunk native VLAN 20, kita enter, kita ketik X, lalu kita ketik lagi int trunk, kita enter ya. Dan bisa dilihat ya di sini FA07 natifnya 20, bisa diubah. Oke, kita akan mencoba mengkonfigurasi yaitu dari mengirim paket yaitu dari PC1 ke PC6. Nah, nanti dari satu akan mengirim ke switch, dan switch akan mengirim ke PC6. Dan kita lihat di sini tidak ada dot continue-nya ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan menghapusnya dari VLAN 1 ke default 1 lagi ya teman-teman. Kita enter, lalu kita N, lalu kita ketik conv t, lalu enter, lalu kita ketik int f0/7, kita enter lagi, switch port trunk native VLAN 1, kita enter, lalu kita X ya, kita enter lagi, kita X lagi, enter lagi, lalu kita ketik int trunk, enter. Nah, bisa dilihat ya di sini natifnya sudah satu lagi ya. Kita ke switch 1 juga ya teman-teman, kita ke switch 1, kita ganti juga, enter, kita
kita N, lalu kita ketik conv T, lalu kita enter, lalu kita ketik int f0/7, kita enter, lalu kita ketik switch port terang native VLAN 1, kita enter, lalu kita ketik X ya, kita enter lagi, kita ketik X lagi, lalu kita ketik show int terang, kita enter. Nah, bisa dilihat ya di sini native VLAN-nya yaitu 1 juga ya teman-teman, udah diganti, yang tadi 20 sekarang jadi 1 lagi teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.